Dalam kitab Sabta Pujangga dan juga Primbon Jayabaya karya Ronggo Warsito menceritakan, konon setelah merasa cukup berguru kepada Syekh Samsuddin Al-Wasil hingga kiamat kubro, cerita itu ditulis dalam kitab Musasar yang menjadi babon buku Jangka Jayabaya. Menurut apa yang diceritakan dalam kitab tersebut, pada suatu hari Sri Sultan Al-Gabah, seorang raja di Pusrah, Persia, sebelah utara dari tanah Arab, termasuk dalam lingkungan Turki Azi, tiba-tiba menerima perintah gaib untuk mengisi tanah yang masih kosong. Sultan kemudian memerintahkan seorang menterinya untuk mencari di mana keberadaan tanah yang masih kosong dan belum ada penduduk manusianya tersebut. Menteri kemudian mengumpulkan para nahkoda yang berpengalaman untuk ditanya. Hingga akhirnya dapat keterangan bahwa di sebelah timur laut Hindustan yang berjarak kira-kira perjalanan 40 hari dan 40 malam berlayar, ada sebuah pulau panjang dan mempunyai lebih dari 20 gunung tinggi dan dikelilingi ratusan bukit beraneka warnanya. Pulau tersebut masih sunyi dan belum berpenghuni. Atas apa yang didapatkan informasi tersebut, sang menteri kemudian melaporkan kepada Sultan Al-Gabah, dan oleh Sultan disambut dengan gembira. Kemudian Sultan memerintahkan untuk mempersiapkan 20.000 orang dengan dilengkapi senjata dan perlengkapan kehidupan secukupnya, yang selanjutnya mereka dikirim ke Pulau Jawa untuk dijadikan bibit manusia di pulau tersebut. Setelah berlayar selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya rombongan besar ini mendarat di kaki Gunung Kendeng, sekarang masuk bekas Keresidenan Surakarta. Menurut penanggalan Romawi, waktu itu adalah tahun 437. Dan menurut ramalan Jayabaya, sejak diinjak oleh kaki manusia yang pertama, hingga nanti tiba kiamat kubro, akan mengalami 2110 tahun Surya, atau 2173 tahun Chandra. Waktu rombongan pertama memasuki tanah Jawa ini, keadaan Pulau Jawa masih sangat sunyi dan angker. Dari 20.000 pendatang itu, yang rencananya dibuat bibit manusia di tanah Jawa, akhirnya hanya tersisa 20 orang saja yang masih hidup. Sisanya mati karena penyakit dan dimakan oleh binatang. Zaman itu menurut ramalan Jayabaya dinamakan zaman Sangkala, atau zaman merajalelanya penyakit dan binatang buas. Sebanyak 20 orang yang tersisa itu kemudian kembali ke Persia dan melaporkan kejadian kepada Sultan. Selain sedih, Sultan juga marah dan kemudian mengumpulkan pendeta sakti untuk membuat tumbal dan jimat untuk menantang para jin, setan, dan dedemit di Jawa agar pulau tersebut bisa didiami. Selanjutnya Sultan kembali mengirimkan 20.000 orang lagi dari golongan bangsa Keling, Kandi, dan lain sebagainya. Mereka dibagi menjadi 20 rombongan. Masing-masing kelompok ini dipimpin oleh Singli Nangkung Ngusmanaji, seorang pendeta sakti dari Bani Israel, untuk menjelaskan kias kepada tanah Jawa. Waktu itu menurut penanggalan Romawi jatuh pada bulan Tasrinki. Setibanya di tanah Jawa, Singli Nangkung Ngusmanaji segera menanam tumbal dan jimat di 4 penjuru arah mata angin, serta lagi di bagian tengah. Tak lama kemudian, turun hujan yang luar biasa hebatnya, seperti akan terjadi kiamat. Dalam kitab-kitab kuno, dampak cuaca yang seperti kiamat itu karena para jin, setan, dan dedemit yang tadinya penuh mendiami Pulau Jawa tidak tahan dan melarikan diri ke lautan. Setelah berhasil, mereka mulai mendiami tanah Jawa dan bercocok tanam dengan bibit yang telah mereka bawa dari Persia. Menurut ramalan Jangka Jayabaya, tanah Jawa sejak diisi manusia yang kedua kalinya ini, hingga tiba saat kiamat kubro, akan mengalami 2100 tahun Surya atau 2163 tahun Chandra. Cerita ini hanyalah dongeng yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hanya sebagai bahan pengetahuan saja bahwa ada cerita sejarah versi yang sangat unik
ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.